Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengisi rapor pendidikan untuk data referensi P5 ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita akan sama-sama mengisinya bagaimana cara menginput dari tema, dari judul ya, terkait dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kita buka dulu rapor SP-nya ya. Oke. Sebelum ke sini kita akan coba pastikan terlebih dahulu bahwa pada aplikasi Dapodik Bapak dan Ibu sudah menginput ya data P5-nya. Kita coba klik di rombongan belajar, kemudian di reguler. Saya akan pilih satu kelas ya, Bapak Ibu. Kelas 1 ini merupakan kurikulum merdeka, kelas kurikulum merdeka. Kita lihat di pembelajarannya. Nah, di sini ada P5 ya. Gurunya merupakan koordinator dari P5-nya ya. Oke, bisa kita lihat bahwa guru ini memilih satunya dengan tema kearifan lokal, satu lagi dengan kewirausahaan. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan bagaimana cara mengisi P5 pada rapor SP, Bapak dan Ibu sebenarnya harus tahu bagaimana membuat ya modul ataupun mengerjakan atau mencari modul P5-nya seperti apa. Nah, mungkin sedikit tutorial untuk Bapak dan Ibu bagaimana mencari modul P5 ya, supaya guru-guru juga bisa melaksanakan proyeknya dengan aman ya, nyaman ya, bagaimana membuat P5, apa saja yang diperlukan ya. Nah, jadi kementerian sudah menyediakan yang namanya ini Bapak Ibu ya, PMM ya, atau platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nanti menuntun guru ya, bagaimana cara mendownload modul P5-nya. Pertama sekali kita buka PMM terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke perangkat ajar ya. Nah, kemudian bisa ambil modul project, kemudian kita pilih fasenya ya. Ini pasti umum ya, ada fase di sini. Fase A merupakan kelas 1 dan kelas 2. Kemudian klik pilih ya, Bapak Ibu pilih tema. Karena tadi kita melihat pada Dapodik, guru ini memilih ada 2 tema ya. Yang pertama kearifan lokal, yang kedua adalah kewirausahaan. Nah, kita kembali lagi ke PMM. Kita pilih dulu kearifan lokal ya. Kita pilih temanya, kemudian kita tampilkan. Nah, untuk judulnya di sini ada beberapa judul ya. Saya sudah konfirmasi ke guru kelas 1 judul apa yang akan mereka pilih. Nah, yang pertama adalah di sini dengan tema kearifan lokal dengan judulnya makananku budayaku ya. Kemudian yang project yang kedua dengan tema kewirausahaan dengan temanya aku bisa ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dipilih ya. Tema banyak di sini yang sudah disediakan oleh kementerian ya. Nah, saya mengambil tema-tema yang sudah ada tulisan lulus kurasi dari kementerian seperti ini ya, Ibu ya, supaya mungkin lebih benar ya, atau memang semua boleh juga dipilih, terserah dengan guru kelasnya ataupun Bapak Ibu yang memandunya untuk memilih project P5-nya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke rapor SP ya, kita login terlebih dahulu. Oke, kita langsung menuju ke referensi P5 ya. Sebelum itu, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa kami dari SD Negeri Sukadamai memilih ya, input nilai itu hanya nilai akhir saja ya, tidak menggunakan nilai sumatif ya. Di sini dijelaskan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menukarkan ataupun memilih ya rapor nilai apa yang diisi, silahkan klik nanti yang warna kuning ini ya, sesuaikan aja. Apa penjelasannya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, kalau misalnya rapor nilai sumatif dan mengisi dari nilai pertama Bapak dan Ibu ya, bisa dilihat dari sini. Karena kami sudah rapat dengan guru jadi memintakan untuk mengisi rapor akhir saja ya. Nah, ini dia apa yang dimaksud dengan nilai rapor ya. Oke, baik, kita lanjut Bapak dan Ibu, langsung saja ke referensi P5 ya. Kita ke dashboard terlebih dahulu biar nggak bingung ya, ke referensi P5 di sini. Oke, kemudian Bapak Ibu lihat target capaian profil. Nah, di sini ada beberapa dimensi dan fasenya. Nah, di sini sudah terisi ya secara default ya, terkait dengan capaian dan subelemennya. Jika memang Bapak Ibu mau menyesuaikan, silahkan diklik, disesuaikan saja sesuai kebutuhannya masing-masing. Ini langsung muncul secara otomatis ya Bapak dan Ibu dari aplikasi e-rapornya, rapor SP-nya ya.
jadi tidak perlu lagi ditambah ya, kecuali memang Bapak Ibu memiliki capaian ataupun sub elemen atau elemen yang mungkin ditambah ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita langsung ke data projectnya. Nah, data project di sini kita bisa lihat tadi guru saya itu memilih di sini temanya kearifan lokal dan kewirausahaan ya, di dapodiknya Bapak dan Ibu. Kemudian kita bisa masuk langsung ke temanya tadi ada kearifan lokal ini ya. Kita akan fokus dulu ke sini nih. Kita akan input satu persatu Bapak dan Ibu ya, biar nggak kebingungan. Ini temanya adalah kearifan lokal. Jadi kita akan pilih kearifan lokal. Kemudian fasenya jelas di sini karena kelas 1 adalah fase A ya. Oke, kita masukkan fasenya. Nah, di sini sudah muncul lah Bapak Ibu. Sebenarnya saya sudah menambahkan projectnya sebelumnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum muncul datanya, silahkan ditambahkan ya. Nama projectnya misal nomor ya. Nomor saya sesuaikan dengan kelasnya, itu kelas 1. Nama projectnya adalah sesuai dengan judul ya, makanan budayaku. Kemudian deskripsi. Di mana Bapak mengambil deskripsi project? Kalau saya pribadi mengambil deskripsinya ada di sini Bapak dan Ibu. Karena di sini kan tidak tertulis deskripsi projectnya, jadi saya akan mengambil pendahuluan ya, pendahuluan. Bapak Ibu silahkan dipilih mau penuh kah, mau seperti apa, kan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Coba saya cek sekali lagi. Oh ya, saya mengambil deskripsi dari tujuan project Bapak dan Ibu ya. Ini dia ya, saya copy aja. Boleh di copy semua silahkan, tapi saya hanya satu paragraf saja ya. Oke, jika sudah Bapak Ibu silahkan ini dia ya, setelah diisi ya, silahkan diproses ya. Setelah diklik proses akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah muncul temanya dengan kearifan lokal dan fase A. Kemudian projectnya adalah makananku budayaku ya, sesuai dengan project yang diberikan oleh guru kelasnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan klik ke cek capaian profil. Nah, di sini kan sudah saya isi Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau misalnya untuk Bapak Ibu pertama kali mengisi, ini akan kosong. Cara mengisinya tinggal klik tambah capaian aja. Nah, Bapak Ibu sesuaikan aja elemen yang muncul Bapak dan Ibu. Elemen, dimensi, elemen dan subelemen. Di mana Bapak Ibu lihat di sini. Kita kembali lagi ke modulnya ya. Di sini memang tertulis ya. Ini dimensinya, misalnya contoh dia kemandirian ya. Kemudian elemennya pemahaman diri situasi, kemudian subelemennya mengenal kualitas dan minat diri sebagai diri serta tantangan yang dihadapi. Jadi cara mengisinya tinggal dicari aja Bapak dan Ibu, dimensinya, elemennya dan subelemennya dicari aja di sini Bapak dan Ibu. Nah, silahkan nanti diklik tambah. Jika sudah akan muncul seperti ini. Nah ya, tadi di subelemennya ada dimensinya ada 3 dimensi ya. Dimensi yang pertama adalah kemandirian. Di sini bisa kita lihat kemandirian ya. Ini Bapak dan Ibu, di kemandirian ini ada 3 ya. Mengenal, kemudian mengembangkan dan percaya diri, resilient ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini dia. Mengenal, mengembangkan, kemudian percaya diri dan resilient. Bapak Ibu sebagai administrator pada lapor SP, sediakan aja sesuai dengan modul ya. Nanti untuk gurunya silahkan dipilih sesuai dengan apa yang mereka ajarkan pada ya. Silahkan nanti. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana cara mengisi dimensi, elemen dan subelemennya ada pada modulnya masing-masing ya Bapak dan Ibu, bisa disesuaikan. Saya contohkan satu lagi ya, di sini ada gotong royong ya. Bapak Ibu tinggal memilih aja gotong royong. Kemudian kolaborasi dan kerjasama. Nanti pilih aja gotong royong, kolaborasi dan kerjasama. Silahkan klik tambah ya. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian jika sudah, kita close ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama sekali adalah project yang pertama. Kemudian kita akan mengkelompokkan projectnya Bapak dan Ibu. Nah, kita klik dulu kelompok project. Nah, saya akan bagikan per kelas karena kemarin saya coba per fase tidak muncul nama siswanya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kelas 1 data project yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, ini saya masukkan yang pertama dulu Bapak dan Ibu. Sebenarnya ada satu lagi projectnya, itu kewirausahaan sesuai dengan dapodik yang dipilih oleh gurunya. Ya, ini bisa Bapak Ibu lihat project yang kedua ya. Kemudian Bapak Ibu
Jika memang proyek yang tidak muncul, silahkan ditambah ya, nanti dicari proyek, silahkan ditambah. Nah Bapak Ibu ya, jadi dikerjakannya berurutan ya. Jadi data proyek ditambah dulu, kemudian masuk ke kelompok proyek. Jika sudah data proyek yang sudah dimasukkan seperti ini ya, untuk kelas 1A ada 2 proyek, kemudian Bapak Ibu silahkan klik anggota ya, tambahkan anggota, cari nanti siswanya kelas berapa. Otomatis ketika dipilih, ketika diokekan, dia akan otomatis masuk ke data rombel seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini data siswanya. Nah seperti itu, kita akan buktikan apakah project tadi sudah masuk nggak untuk guru kelas Ibu Ina ini ya, ke kelas gurunya. Langsung coba kita login ya Bapak dan Ibu. Oke, coba akan kita lihat apakah sudah muncul project P5 nya. Kita keluar dulu dari admin, kita akan masuk atas nama guru tersebut ya. Oke, kita login. Oke, bisa kita lihat ya, sudah masuk ke atas nama guru tadi, guru Ibu Ina Saryanti ya. Nah Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa menu ya. Ini menu TP, nanti akan diinput oleh gurunya masing-masing. Nanti kita akan lanjut lagi di tutorial selanjutnya ya. Ini input nilai rapor ya. Kita akan fokus ya langsung ke nilai P5 nya. Nah di sini sudah muncul input nilai project. Silahkan Bapak Ibu pilih kelasnya, kemudian data projectnya kita ambil dulu yang pertama ya, makananku budayaku, kemudian dimensi apa ya. Ini terserah ke gurunya masing-masing, apakah mau dimensi akan dimasukkan semua atau memang 1 atau 2, itu kembali lagi ke gurunya apa yang mereka ajarkan ya. Misalnya kita akan contoh kalian berkebinekaan global, kemudian ada di sini ada sub elemen lagi ya. Sub elemennya misalnya mengenal dan menghargai budaya, kemudian profilnya mendalami budaya dan identitas budaya ya. Nah Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana cara menginput nilainya ya. Kalau misalnya memang nilai yang di sini sama semua, ya silahkan ya. Misalnya contoh kita berkembang sesuai harapan ya, silahkan Bapak Ibu klik simpan data nanti ya. Nah, ini saya tidak melakukan simpan data terlebih dahulu, nanti saya akan beritahukan dulu ke guru kelasnya masing-masing. Jika sudah, Bapak Ibu silahkan klik simpan data ya. Cara mengisi project P5 ini sebenarnya juga boleh menggunakan import ya. Di sini ada juga datanya, data yang bisa kita buat ya. Misalnya kita akan mengimport ya. Disediakan di sini formatnya, misalnya ini format kalau guru nanti nggak paham terkait dengan bagaimana menggunakan e-rapor, boleh memberikan juga format seperti ini ya. Ini dia ya, ini mulai berkembang, sudah berkembang dan sebagainya. Kemudian nanti silahkan klik saja import nilai ya. Ini boleh juga metode import ya, lebih bagusnya menggunakan metode input nilai. Kemudian catatan projectnya Bapak dan Ibu, catatan dipilih aja projectnya. Nah jika Bapak Ibu sudah mengisi nilai, catatannya dia akan muncul secara otomatis ya Bapak dan Ibu di sini ya. Jika sudah ya, ini masih kosong datanya. Nah kemudian jika memang mau di-download, silahkan di-download filenya ya. Nilai projectnya nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini khusus untuk nilai project ya. Ada beberapa dimensi di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa disesuaikan. Nah mungkin itu saja yang bisa saya share untuk Bapak dan Ibu, bagaimana cara mengisi rapor P5, project P5 pada rapor SP semester genap ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.